Banyak sekali video yang beredar di media sosial yang berfatwa sesat menyesatkan tentang hubungan suami istri. Dikatakan bahwa meski sudah suami istri, tapi kalau berhubungan seperti ini, maka haram, sama saja berzina. Ini fatwa yang sesat menyesatkan. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tawa Ma'alim akan berusaha untuk meluruskan fatwa yang sesat menyesatkan. Karena banyak sekali video yang beredar di media sosial, baik itu di YouTube, di TikTok, di mana-mana. Banyak sekali video yang mengatakan meski sudah sah sebagai suami istri, tetapi kalau hubungannya seperti ini maka haram seperti zina, sama saja dengan zina. Dan apa yang dia fatwakan itu tidak memiliki dalil yang sahih, tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh sebab itulah, mari kita belajar bersama-sama. Kita harus berhati-hati karena zaman sudah semakin canggih. Banyak sekali anak-anak yang belum tahu apa-apa, mungkin baru belajar ngaji kitab 1 atau 2 kitab saja, seperti kitab misalnya Qurratul Uyun, Uqudul Lujain, dan belum membahas dan memahami kitab-kitab yang lainnya. Kemudian membuat konten video dan dikasih bumbu-bumbu fatwa. Fatwanya sampai haram. Yang namanya haram itu apabila dilakukan berdosa dan dihukumi sama saja dengan zina. Ini kan fatwa yang tidak mengenakkan. Oleh sebab itulah, ini adalah upaya meluruskan fatwa sesat menyesatkan dari banyaknya video yang beredar di media sosial tentang hubungan suami istri yang dihukumi haram, bahkan sama saja zina, naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal hukumnya tetap halal, tetap boleh, meskipun ada beberapa ulama yang menghukumi makruh, tetapi mentok-mentoknya makruh, enggak sampai haram. Nah, makruh pun ini dalam hukum fikih terbagi dua. Ada yang makruhnya tanzih dan ada yang makruhnya tahrim. Nah, ini makruh tahrim atau makruh tanzih, para ulama juga tidak menjelaskan. Mengapa? Karena memang tidak memiliki dasar dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Nah, tetapi ya sekali lagi tidak sampai haram nih. Walaupun ada ulama yang memakruhkan tetapi tidak sampai haram. Nah, apalagi dikatakan sama saja dengan zina. Ini adalah hukum yang sesat menyesatkan. Mengapa? Karena tidak memiliki dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Kalau ingin mengharamkan sesuatu itu dalilnya harus sahih. Harus sahih, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, hadisnya pun syaratnya harus sahih. Minimal hasan, dan hasan dikuatkan dengan hasan yang lainnya. Bisa naik ke derajat sahih li ghairihi. Nah, beberapa video yang sudah beredar tersebut mengharamkan satu ini ya, yang dibahas yang kami dapati, yaitu hubungan telanjang bulat tanpa sehelai benang. Katanya haram, haram ini seperti binatang begitu. Nah, memang di dalam kitab Qurratul Uyun itu kalau bisa jangan sampai telanjang bulat, kalau bisa ya. Tetapi kalau seandainya misalnya telanjang bulat pun apakah haram? Tidak sampai haram. Suami istri itu enggak sampai haram. Jadi yang diharamkan hanya ada dua yang dalilnya sahih. Hanya ada dua ini, ingat, yang diharamkan. Yang pertama yaitu mendatangi istri, memasukkan senjata suami di belakang lewat dubur, lewat anus, baik suami istri dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid. Kalau memang senjatanya suami, masuknya lewat dubur istri itu haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memasukkan lewat mana saja dan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, artinya mau dimasukkan ke depan maupun ke belakang, itu haram kalau istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas.
Tetapi kalau misalnya dikulum, misalnya dijilat, nggak apa-apa, asalkan jangan dimasukkan ke depan atau ke belakang. Jalan belakang atau jalan belakang ini nggak boleh. Dasar dalilnya sahih. Adapun selain itu silahkan. Lalu bagaimana kalau suami istri itu hubungan telanjang bulat tanpa sehelai benang? Ini mentok-mentok hukumnya makruh ya, karena memang ya mirip binatang lah, mirip binatang seperti keledai, seperti binatang semua kan tidak pakai baju. Nah binatang itu sebenarnya baik hubungan maupun tidak hubungan kan tidak pernah pakai baju. Itu kan kita harus mikirnya seperti itu. Jadi binatang itu baik dalam keadaan hubungan maupun tidak hubungan, ya nggak ada lah binatang yang pakai baju. Oleh sebab itulah suami istri itu ya halal sah, nggak sampai haram. Tetapi sebaiknya harus istighya. Istighya itu malu kepada Allah dan malaikat. Ya kalau begitu dalam selimut berdua telanjang itu lebih bagus dalam selimut berdua ya. Jadi dalam selimut berdua mereka telanjang bulat silahkan, atau dalam sarung berdua itu lebih bagus begitu. Ini ya. Kemudian yang kedua, hubungan masih menggunakan baju. Ya, yang dilepas hanya itunya doang, misalnya yang telanjangnya doang. Yang penting tembus, kemudian dihukumi haram tidak. Tidak sampai haram walaupun istrinya misalnya pakai baju dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kan istrinya ini memiliki banyak anak nih. Kalau seandainya dua-duanya telanjang kan gak enak, sehingga yang dibuka hanya anunya, ya terpaksa begitu karena nyolong-nyolong, nyuri-nyuri anaknya banyak, tidurnya berhimpit-himpitan misalnya, ya nggak masalah. Jadi jangan langsung dihukumi haram, ini nggak haram. Ingat, selain dua hal tadi itu tidak ada yang haram ya di dalam hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, membayangkan orang lain. Nah, membayangkan orang lain ini dalam kitab Qurratul Uyun ini hampir saja disamakan dengan zina. Qurratul Uyun ya, tetapi sudah dibantah oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Karena kitab Qurratul Uyun itu sebenarnya dalam mazhab Maliki. Nah, bantahannya banyak sekali di dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahwa suami istri itu hanya membayangkan saja, itu ya hakikatnya tetap suami istri. Seperti begini ya. Misalnya ada orang yang minum airnya itu air putih biasa. Kemudian dibayangkan menjadi khomer misalnya. Apakah langsung jadi khomer? Enggak. Sama halnya dengan suami istri. Hubungan ya, kemudian si istrinya membayangkan suaminya itu adalah artis yang tampan. Atau suaminya yang membayangkan bahwa istrinya artis yang cantik misalnya. Itu hakikatnya yang berhubungan ya suami istri, bukan sama artis itu, bukan. Jadi kalau para ulama kita mengatakan tetap boleh, walaupun toh ada yang menghukumi makruh tetapi tidak sampai haram. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.